Sampai semangat. Iya dong. Orang tuh lagi semangat. Terus Bahagia. apa? Bahagia. Bahagia. Habis libur soalnya ya. Nah, kalau di Bapak nggak bisa kelihatan, kita lanjut aja. Materi kita hari ini tadi ini ya, pembentukan awal Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, pada hari ini kalian dapat memahami pembentukan Pemerintah Republik Indonesia dan menyajikan karya secara kolaboratif dan kreatif. Sebelum lebih lanjut, coba dibuka bukunya, kita lihat literasi sebentar. Atau sumber-sumber lain deh, HP buka, iPad-nya dibuka. Cari tentang pembentukan Pemerintah Republik Indonesia. Kalau di buku halaman Oke. Oke, sudah dibaca? Udah berapa? Jadi bisa jelasin nggak apa yang dibicarakan? Apa nih? Ada? Kamu baca apa nih? Apa yang kamu peroleh? Setelah setelah PPOPKI bubar pada tanggal 3 Agustus untuk pada 9 Agustus. Terus sebelum tugas PPKI, jadi kan sebelum itu tuh ada peristiwa pemboman Nagasaki Hiroshima tanggal 14 Agustus, merdeka tanggal 17, dan baru PPKI itu rapat pas tanggal 18, 19, sama 20. Oke. Tanggal 18 itu pertama pembahasan tentang penetapan undang-undang dasar, terus pemilihan presiden wakil presiden, sama pembentukan KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugasnya membantu presiden selama MPR belum terbentuk. Terus selama 19 Agustus itu kementerian membentuk kementerian 12 kementerian, terus pembagian wilayah provinsi. Terus yang 22 Agustus hasilnya pembentuk Komite Nasional, pembentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia, lalu pembentukan BKR atau Badan Keamanan Nasional. Tanggalnya aku nggak tahu. Nah, itu rapat ke tiga. Itu yang dapat kamu peroleh ya. Tepuk tangan untuk Agni. Jadi itu ya, tadi sudah disampaikan oleh Agni. Ada yang mau nambahin satu lagi? Rena? Di rapat pertama itu sama yang pertama itu 18 Agustus mengesahkan Undang-Undang Dasar, terus memilih presiden dan wakil presidennya diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata. Jadi Soekarno-Hatta jadi presiden dan wakil presiden, terus juga peresmian Komite Nasional, tugasnya membantu presiden. Terus rapat kedua itu pembagian provinsi dan komite per daerahnya. Itu jadi ada 8 provinsi, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi. Nah, terus ada pembagian departemen sama menteri, ada 12 kementerian departemen sama 4 yang non-departemen. Itu sidang kedua tanggal 19 Agustus, terus sidang terakhir tanggal 22 Agustus itu pembentukan Komite Nasional Indo Pusat, jadi cikal bakalnya DPR, sama pembentukan TNI, Partai Nasional Indonesia, terus yang lain juga Badan Keamanan Rakyat. Yes, tepuk tangan untuk Rena. Apa yang disampaikan oleh Atin dan Rena itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan memperdalam mengenai pembentukan Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya coba dilihat gambarnya, gambar berikut ini. Ini apa ini? DPR, ya kan? Ini
Di dalamnya ada siapa? Presiden. Presidennya siapa aja dari yang pertama siapa? Nah, hari ini kita akan bahas presiden pertama Soekarno. Kira-kira dulu Presiden Soekarno pada saat menjadi presiden itu ada pemilu nggak? Tadi kata Rena apa? Diusulkan kan oleh Otto Iskandarian. Nah, kita akan bahas itu. Karena belum ada pemilu waktu itu, pemilu pertama masih tahun 55 ya. Belum di zaman Soekarno 1945. Nah, kira-kira dari gambar-gambarnya timbul nih pertanyaan-pertanyaan. Pertama, kemarin kan kita sudah merdeka ya, sudah 17 Agustus 1945. Sudah merdeka, sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, tapi belum bisa dikatakan menjadi sebuah negara. Kita cek dulu nih, kira-kira apa sih syarat berdiri negara, itu yang pertama. Terus yang kedua, sistem pemerintahan yang kita anut pada saat pertama kali merdeka itu seperti apa? Terus yang ketiga, bagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia? Tadi sudah sempat disinggung oleh Rena, dan kalian juga sudah menjawab bahwa tidak ada proses pemilu. Kalau nggak ada proses pemilu, pemilihan presiden dan wakil presidennya seperti apa? Gitu ya. Ini yang akan kita bahas pada ini, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kira-kira kalau yang pertama, apa sih syarat berdirinya sebuah negara? Yes, ada rakyat. Kemarin Indonesia rakyat. Ah? Wilayah. Struktur pemerintahan, udah ada belum? Ya benar, struktur pemerintahan. Nah, rakyat udah ada kan, Indonesia ada rakyat. Struktur pemerintahan udah belum? Nah, di rapat tadi ya tanggal 18. Terus yang ketiga? Wilayah. Wilayah udah ada. Ada wilayah Republik Indonesia ya, Jakarta, Pulau Jawa itu ada wilayah. Terus apa lagi? Dan pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari Negara lain. Nah, dari keempat itu kita itu baru ada dua, rakyat dan juga wilayah. Belum ada pemerintahan, seperti kata Putri tadi belum ada. Pengakuan dari negara lain juga ya belum ada. Maka kita belum, waktu itu Indonesia belum dijadikan sebuah negara gitu ya. Terus yang kedua, sistem pemerintahan apa yang dianut di Indonesia? Kalau sekarang kita sistem pemerintahannya apa? Demokrasi, ya itu bentuk pemerintahannya, demokrasi. Sistem pemerintahan tahu nggak PPKN? Presidensil. Yang mimpin siapa? Presiden, berarti presidensil. Kalau parlementer? Kalau parlementer. Perdana Menteri. Jadi di dunia ini ada presidensil, ada perdana menteri. Di Indonesia kita menganut sistem presidensil. Kalau pemilihan presiden dan wakil presiden tadi belum ada pemilu ya. Nah, coba kalian lihat video ini, nyimak pengetahuan kalian terkait sistem pemerintahan di Indonesia. Kita masih sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Siapkan menonton berita di TV, isinya pasti itu saja. Kalau kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, dan korupsi. Mungkin saking bebasnya kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas salah. Tapi seperti yang dibedakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalam. Tidak mungkin, karena harus ada konstitusi dan juga ada de jure dan juga ada de facto. Nah, pada saat itu pemerintahan pertama kali Indonesia, kalau sekarang kalian kemarin nyoblos kan? Udah ada yang nyoblos belum? Siapa coba yang udah nyoblos? Yang udah nyoblos tangan. Ya, udah nyoblos semua ya. Nah, kemarin parpolnya ada berapa? Ini kan? Ada banyak kan? Ada 24, bahkan kertasnya panjang banget tuh ya. Ada berapa? Ada 4 kertas suara kan? Terus panjang kan? Kalian bingung nggak nyoblosnya nggak? Bingung. Lebih susah dari Tapi tahu nggak? Dulu pertama kali strategi cuma satu. Ini Partai Nasional Indonesia. PNI doang. Itu ada tadi disebutkan sama Agni dan Rena, ada di rapat ketiga. Partai cuma satu. Kenapa bisa partainya banyak? Ini akan kita bahas nanti. Tapi yang jelas partai politik terus berkembang.
Di tahun-tahun sebelumnya lebih banyak lagi. Tahun 2004 itu sekitar ada 24 partai. Itu ya. Nah, sedangkan ini tadi pembentukan Parlemen Republik Indonesia lewat rapat PPKI ada rapat pertama, rapat kedua, dan juga rapat ketiga. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan bagi ke dalam kelompok. Ini kelompok sudah Bapak tentukan. Ada kelompok visual, kelompok auditori, dan juga kelompok kinestetik berdasarkan gaya belajar kalian yang Bapak himpun dari BK. Nah, sekarang coba bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok visual. Visual kenapa? Dua ini. Ini audio. Ini kinestetik. Ya, kamu barcode. Badannya ini ada tugasnya. Didiskusikan ini kalian diskusi. Ya, dia elaborasi. Coba lagi berjalan berapa sampai nanti. Kamu, perhatikan visualnya ada banyak ya. Kita bagi-bagi lagi ya. Ini visual 1, ini visual 2. Kita visual 2. Visual 2. Dan ini ada berapa? Program poster program dibaca nih keterangannya ini kan ada perubahan sistem pemerintahan Indonesia Saida. Ini kembali Kasya. Oh maju sini. Nih, harus lihat gambar-gambar ya. Sistem pemerintahan dan kehidupan parlementer. Makanya sekarang Nah, sekarang kamu cari di aturannya, karena itu ada aturannya. Dan nanti itu bisa jadi masalah juga. Kemarin kalau analisa ya, itu yang melakukannya Soekarno tapi waktu tes. Maklumat nomor X. Udah ada koneksi kan? Ada. Kalau ini di mana? Kamu udah tahu ya? Saya Islam atau enggak? Alasannya kasih tahu ya. Ini nanti ada yang banyak. Kalau Nabil sudah ketemu? Pokoknya bilang aja kayak banyak tokoh. Mana di posternya? Mayoritas ada yang gimana? Kalau Muhammadiyah pun lama saja. Iya. Buat apa kali? Banyak aja banyak. Kapal. Kayak banyak tokoh. Itu orang-orang jadi bilangnya yang dihapus itu cuma Muhammad doang, nggak bisa produknya. Nah, aku nggak mau karena Dan dihapus itu kan katanya ya kita masuk disuruh. Iya. Bilang aja banyak tokoh yang menyuarakan. Silakan lanjut. oke. Mas saya salah dulu. Kerja kelompok tuh. buku HP-nya ya, nanti pas udah Siapa? Perhatikan. Ini kelompok auditori.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio story ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, berdasarkan link video yang sudah kalian dengarkan, analisa masalah berikut. A. Diskusi proses perubahan pada Piagam Jakarta. Pertama, memenangkan dari tentara Al-Jepang yang utama. Yang kedua, dirapatkan oleh panitia 9, terbagi menjadi 2 kubu, yaitu nasionalis sekuler dan nasional Islam. Salah satu tokoh dari Maluku, yaitu Johannes Latuhani, menyatakan bahwa 7 kata tersebut dapat merusak hukum adat Indonesia. Banyak tokoh yang menyarankan hal yang sama, namun saat itu masih tetap dipertahankan. 18 Agustus 1945 dilakukan rapat untuk melobi pendapat kepada pihak Muhammadiyah. 6. Setelah itu pada akhirnya 7 kata tersebut dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang B. Diskusikan pendapat kalian terkait perubahan sila pada Piagam Jakarta. Yang B. Kami setuju terhadap perubahan tersebut karena hal tersebut dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, di mana Indonesia terdiri atas banyak perbedaan, contohnya agama, suku, ras, dan lain-lain. Perubahan tersebut adalah bentuk toleransi terhadap perbedaan yang ada. Yang C. Tuliskan apa saja yang berubah pada Piagam Jakarta dan UUD 1945 sebelum disahkan 18 Agustus 1945. Perubahan sebelum 18 Agustus yaitu 1. Yang dihapus sila pertama dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kata mudo diganti dengan kata pembukaan. Yang 3. Perubahan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang sulit dipahami, mohon kami diskusikan dengan kalian. Terima kasih. Kelompok auditori tadi membahas mengenai ini ya, perubahan Piagam Jakarta yang awalnya syariat Islam. Sekarang kalau Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Ada yang ingin tanyakan nggak? Ya silakan Nabila. Saya mau nanya, pas perubahan Piagam Jakarta itu ada yang nggak setuju juga sama perubahan itu? Atau setuju semua? Ya silakan. Terima kasih pertanyaan Nabila. Jadi sebenarnya bukan lebih ke nggak setuju sih. Jadi kan itu kan yang dihapus tuh 7 kata yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah itu awalnya ada yang berpendapat kalau yang dihapus tuh cuma bagi pemeluk-pemeluknya aja. Tapi itu kan jadinya menjalankan syariat Islam. Berarti kan semuanya mau Islam atau enggak berarti dipaksa untuk menjalankan syariat Islam. Jadi kata Soekarno kalau kayak gitu maksudnya nggak ada bedanya sama dihapus yang kata-kata yang di belakangnya itu kan. Jadi itu menjangganya itu lebih ke kayak kata yang dihapus tadinya awalnya cuma yang bagi pemeluk-pemeluknya aja. Tapi habis itu setelah dilobi pendapatnya ke yang pihak Muhammadiyah, itu akhirnya disetujui kalau yang dihapus itu 7 kata yang menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya diganti jadi Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang nggak setuju. Nggak ada yang setuju karena akibat ada lobby-lobby kan sebelum menetapkannya. Tepuk tangan untuk di sini. Yang kelompok auditori ada lagi nggak? Ya, cukup. Tepuk tangan untuk auditori. Selanjutnya kelompok visual. Siapa yang mau ambil visual 1, visual 2? Kelompok sini Pak. Ya, silakan visual 2. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang semuanya. Kami dari kelompok visual 2 akan mempresentasikan mengenai konektivitas antara lembaga LIP, pembentukan DPR RI, banyak yang partai politik sekarang dan partai politik TNI yang satu aja pada tanggal 22 Agustus 1945. Oke. Ada simbol. Oke. Tidak.
Rapat PKI 22 Agustus 1945. Yang kedua terbentuklah PNI 22 Agustus 1945. Selanjutnya itu ada rapat KNIP. Yang selanjutnya ada maklumat nomor S yang terdiri pada 16 Oktober 1945. Awalnya membantu Presiden rapat untuk meminta hal ini. Yang kelima adalah pembentukan DPR RI. Dan selanjutnya maklumat 3 November 1945. Nah, yang ketujuh ada terbentuknya banyak partai politik 3 November 1945 karena jika hanya satu partai itu melanggar undang-undang tentang berkumpul dan berserikat. Kemudian terakhir adalah perubahan yang darinya parlementer menjadi presidensial menjadi parlementer. Kemudian saya izin menjelaskan kalau masih berarti. Jadi pertama-tama pada tanggal 22 Agustus 1945 terdapat sidang PPKI yang membentuk PNI, kan? Dan jelas partai politik PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kemudian ada rapat KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 yang dengan mengeluarkan juga maklumat nomor X yang dikeluarkan oleh Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945 yang meminta KNIP itu bukan hanya sebagai pembantu presiden tetapi juga untuk mendapatkan hak legislatif. Nah, itulah cikal bakal dari bentukan DPR RI. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkanlah maklumat 3 November oleh pemerintah agar berisi anjuran mengenai nih kalian kan partai politik cuma satu nih, itu kan melanggar undang-undang tentang berserikat dan berkumpul, masa cuma satu doang. Nah, dianjurkanlah agar terbentuknya banyak partai. Nah, makanya itu sampai sekarang pada tanggal pemilu sekarang nih, makanya banyaknya partai politik. Nah, pada zaman itu juga dirubah nih dari sistem pemerintahannya dari presidensial ke parlementer. Bingung nggak? Bisa nih, paham nih? Ya, jadi sekian dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang tanya nggak, nak? Untuk kelompok ini, jadi kelompok visual 1 dan 2 membahas mengenai perubahan sistem pemerintahan dari awalnya presidensil menjadi parlementer. Itu akibat adanya maklumat nomor X ya. Artinya ada presiden sama kita ada apa? Perdana Menteri kan. Perdana Menteri. Jadi kita ada presiden dan juga ada Perdana Menteri. Yang terus mereka bahas juga nih partainya yang cuma satu, ada maklumat lagi kan, menjadi partai sekarang yang banyak. Jadi kalau dulu cuma satu, akibat ada maklumat itu baru partainya yang banyak. Jelas nggak? Jelas Pak. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan sejarah alur sejarah TNI. Jadi sebelum namanya TNI itu ada BKR, TKR, TRI baru TNI. Yang pertama tuh saya juga baru tahu ternyata TNI itu nggak dari awal gitu. Ternyata ada yang lebih awal daripada TNI, yaitu pertama itu ada BKR, Badan Keamanan Rakyat. Pertanyaan bertugas untuk menjaga keamanan rakyat. BKR baru terbentuk usai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. BKR dibentuk pada 22 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BKR diresmikan Presiden Soekarno pada 23 Agustus tahun 1945. Arunji Kartawinata diangkat sebagai keamanan BKR. Setelah BKR diresmikan, segenap jajaran pemerintahan di daerah segera mengadakan pertemuan untuk membentuk BKR di daerah masing-masing. Datangnya situasi datangnya tentara sekutu ke Indonesia pasca kemerdekaan membuat situasi kembali tidak aman. Oleh karena itu, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Padahal 5 Oktober 1945
Yang pertama didirikan 5 Oktober 1945 sebelumnya bernama Badan Keamanan Rakyat. Yang kedua dibubarkan 26 Januari 1946. Yang ketiga markas besar yaitu di Yogyakarta. Yang keempat pembentukan angkatan perang ini bertujuan mengatasi situasi yang mulai tidak aman akibat kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Yang kelima TKR terdiri TKR darat, TKR laut, dan TKR jawatan penerbangan yang semuanya berasal dari perubahan BKR darat, laut, dan udara. Yang selanjutnya itu ada TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Yang pertama itu TRI dibentuk pada tanggal 26 Januari 1946 berdasarkan penetapan pemerintah nomor 4 tahun 1946. Yang kedua, TRI dibentuk untuk memperbaiki susunan dasar dan bentuk ketentaraan yang lebih sempurna yang disusun atas dasar militer internasional. Yang ketiga, pembentukan TRI adalah bentuk penegasan pemerintah Indonesia bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer di negara Republik Indonesia. Yang terakhir, pada tanggal 3 Juni 1947, TRI berubah nama menjadi TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Saatnya jam ke-9. Tentara Nasional Indonesia merupakan perkembangan It's time to begin yang berawal dari BKR selanjutnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 menjadi TKR dari untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan militer internasional diubah menjadi TRI untuk mempersatukan kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan Perjuangan Rakyat. Maka pada tanggal 13 Juni tahun 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, nah kita tadi sudah membahas kelompok visual, ada konektivitas ya, perubahan sistem pemerintahan dari parlementer dari presidensi ke parlementer, KNIP adalah cikal bakal lahir dari DPR. Kelompok auditori tadi ngebahas apa? Itu Perubahan Piagam Jakarta yang nanti Pancasila jadi sila utamanya Ketua Yang Maha Esa ya. Dan kelompok kinestetik, TNI itu nggak tiba-tiba langsung konyol-konyol ada TNI, tapi awalnya dari mana? BKR, Badan Keamanan Rakyat yang ada pada rapat PPKI. Baru nanti TNI tanggal 5 Oktober maka selalu dirayakan sebagai hari jadinya TNI. Itu kita simpulkan sama-sama untuk materi hari ini. Sebelumnya kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Kalian bisa scan barcode ini. Scan. Apa scan apa? Nah, sudah kalian isi ya? Sudah semua? Pemahaman tentang sejarah awal terbentuknya pemerintah Indonesia, banyak materi sebelumnya tahu menjadi tahu, barang-barang semuanya mantap. Asal muasal terbentuknya TNI tentang pembuatan negara. Partai yang banyak yang berasal hanya satu, partai saja PNI dan materi tentang. Oke, ini ya, kalian sambil isi nanti sambil bapak baca refleksi untuk hari ini. Kemudian untuk evaluasinya kalian buka bukunya halaman 167. Coba halaman 167. Itu kan ada refleksi ya tentang proklamasi kan? Ya Pak. Kalian bebas membuatnya, bisa buat dengan Canva, desain, atau dengan video, dengan audio, ataupun dengan tulisan. Dikumpulkan minggu depan ya.
Ya Pak. Link nanti Bapak kirim linknya Bapak sampaikan di grup. Berikutnya untuk materi berikutnya minggu depan kita akan membahas mengenai perlawanan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ternyata setelah merdeka kita dirongrong lagi nih sama bangsa Barat gitu ya. Dan kita akan bahas itu. Jelas? Jelas. Oke. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.